Iya, mari. Gimana Bang Jer? Setelah ini kita bakal mendengarkan. Ya, paparan sedikit dari narsum kita berikutnya. Siap. Dari pertama berikutnya adalah Direktur Deradikalisasi BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Halo Pak. Iya. Tadi ini Pak. Ya. Tadi kan sudah dipaparkan tuh ya sama siapa? Pak Basara. Ya. Itu data cukup mencengangkan, bahkan sampai kampus-kampus itu Pak terpapar radikalisme. Bahkan di kampus saya sendiri di PPIM sudah merilis data 31% kalau nggak salah 2021 itu perguruan tinggi terpapar intoleran. Ya. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Bapak? Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Salam Pancasila. Bagi yang nggak jawab, saya cap radikal. Ya, saya ulangi. Jawab yang tegas, yang ikhlas, saya doakan masuk surga. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tangannya diangkat semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pancasila ini memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Tetapi Pancasila ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad Basara, ini adalah ideologi negara, ideologi bangsa, dasar dan pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Tuhan di dalam agama, adalah substansi di dalam kitab-kitab suci agama. Barang siapa tidak mengamalkan Pancasila sebagai konsensus nasional, maka sejatinya dia sedang melawan agama. Takbir. Oke, saya jawab pertanyaan. Jadi indikator seseorang itu dikatakan radikalisme itu ada 4 atau 5 indikator. Indikator yang pertama, mereka tidak memiliki komitmen kebangsaan, yaitu konsensus nasional atau tadi disebut 4 pilar kebangsaan. Mereka tidak memiliki komitmen terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dicap radikal jikalau mereka memiliki paradigma dan sikap intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Artinya apa? Artinya mereka tidak menjunjung tinggi kesetaraan sebagai manusia yang Tuhannya sama. Ya, Tuhan kita ini kan sama, hanya nyebutnya beda, betul? Saya nyebut Allah, beliau yang Kristen nyebut Allah, Yesus, yang Buddha nyebut Tien ya, atau Tuhan, ya, yang Hindu nyebut Ide Sang Yang Widiwasa, Dia yang Maha Esa, yang Yahudi nyebut Yahweh atau Elohim, tapi Tuhannya Esa. Maka kalau kita merasa bertuhan yang sama, hanya beda konsep dan beda agama, maka kita wajib menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga dalam kehidupan kita akan toleran, saling menghormati terhadap keragaman yang sejatinya kehendak Tuhan. Kita nggak bisa milih kita mau berbeda, betul lah? Kamu Muslim, ya kan? Muslim Pak. Muslim. Kalau kamu lah orang tua Muslim. Orang tua Muslim. Kalau kamu lahir di Bali, orang tua Hindu, kira-kira yakin Muslim nggak sekarang? Agak nggak yakin Pak. Artinya kita nggak bisa pilih. Artinya given dari Tuhan, itu yang disebut qadarullah atau sunnatullah. Maka wajib
kita mengimani sunatullah, sehingga kita harus toleransi terhadap keragaman yang menjadi sunatullah. Yang ketiga, indikatornya seseorang dikatakan radikal jikalau mereka tidak akomodatif atau anti terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal bangsa. Apa itu budaya, tradisi, kearifan lokal bangsa? Yaitu silaturahmi dan gotong royong. Kemudian yang keempat, dikatakan radikal jikalau mereka udah lunas ya. Jikalau mereka pro kekerasan. Artinya apa? Orang yang pro kekerasan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan di sini berarti apa? Kekerasan fisik ataupun verbal yang menyakiti orang lain, yang merusak hubungan persaudaraan maupun silaturahmi. Itu masuk kategori tindakan kekerasan. Nah, orang-orang radikal, orang yang pro kekerasan. Sebaliknya, orang yang moderat atau wasatiyah atau tawasud, tadi disampaikan oleh Pak Basara, kalau dalam konteks ini saya disclaimer dulu ya. Saya kalau ada ayat atau nukil ayat dalam agama yang saya yakini dalam Al-Quran, bukan berarti saya kiai atau al-ustad. Yakinlah saya itu al-polisi al-densusia. Jadi saya hanya ingin meyakinkan bahwa apa yang ada dalam agama kami itu sudah sangat koheren, sangat sesuai dengan apa yang sedang kita diskusikan, terutama 4 konsensus tadi. Ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu namanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Tuhan memerintahkan semua manusia untuk menjadi bangsa, menjadi umat yang di tengah-tengah, moderat. Jadi kalau nasionalisme pun harus moderat. Karena kalau nasionalisme dibiarkan tanpa dibatasi moderasi, maka menjadi fasis. Seperti Nazi dan lain sebagainya. Nah, Pancasila yang sedang kita peringati ini, di mana yang memimpin dalam merumuskannya adalah Yang Mulia Panglima Besar Revolusi Bung Karno, kita peringati hari ulang tahun hari ini, itu adalah ideologi yang nasionalis moderat atau nasionalisme yang moderat. Itu yang keempat. Dan yang kelima, seseorang dikatakan radikal ketika mereka anti terhadap negara maupun pemerintahan dan pemimpinnya yang sah. Anti. Anti di sini maknanya bukan berarti kritis. Kita semua apalagi ini Cipayung wajib kritis. Ya, kalau dalam konteks agama kritis itu bagian daripada amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuatu yang baik harus kita dukung, sesuatu yang enggak baik kita koreksi, kita kritisi. Yang melanggar hukum kita tegakkan. Karena pilar utama dalam negara demokrasi adalah law enforcement atau supremasi hukum. Karena hukum diciptakan sebagai produk politik untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Anti di sini artinya anti pemerintahan atau negara ini artinya membangun kebencian, memecah belah dan membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah atau pemimpinnya yang sah. Dengan hoax, fitnah, adu domba, hate speech. Kenapa? Radikalisme atau isme kanan kiri lainnya tadi yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila, ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Saya sering mengatakan bahwa radikalisme, ekstremisme yang berujung kepada terorisme yang kesemuanya sudah pernah terjadi di Republik ini sejatinya adalah virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asimetris war atau perang asimetris ataupun perang proksi. Bisa politik kepentingan kekuasaan, politik kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Makanya ketika tadi dibacakan data, nah, jikalau tahun 2017 bangsa ini melakukan referendum dengan 2 pilihan, milih mana, NKRI berdasarkan Pancasila atau yang kedua milih negara berdasarkan
Islam atau khilafah. Maka yakinlah teman-teman semua, negara ini sudah bubar. Karena data di 2017, kalau indeks 0 sampai 100 ya, itu angka itu menunjukkan 55,4 yang milih negara ini berdasarkan agama. Alhamdulillah di tahun 2019 angka tersebut turun di angka 38,2. Dan alhamdulillah puji Tuhan tahun ini turun di angka 10. Boleh tepuk tangan. Nah, dan kita berharap ke depan turun di bawah 3%. Ada pertanyaan, kok enggak 0%? Oh jangan, kalau 0% melanggar sunnatullah, hukum Tuhan, nanti kasihan iblis nganggur. Saya kira gitu, terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Iya. Sedikit ingin bertanya nih Pak Brigjen, terkait sebagai Bapak Direktur Deradikalisasi BNPT, di media sosial BNPT kalau teman-teman mahasiswa perhatikan ada konsep moderasi beragama Pak Brigjen. Moderasi beragama, di mana sebagai bangsa yang beragama, prinsip moderasi beragama menjadi penting untuk memandu kita menjalani kehidupan berbangsa, bernegara sekaligus melindungi Indonesia dari paham radikalisme terorisme. Sedikit teman Pak boleh berbagi. Tadi sudah saya jelaskan, moderasi beragama itu terinspirasi dari perintah Tuhan tadi. Substansi dalam agama Islam maupun agama yang lain, Tuhan memerintahkan bahwa manusia atau umat manusia membentuk menjadi kaum bangsa yang moderat, yang wasatiyah, jalan tengah. Jadi begini, kalau kita melihat dari perspektif ketahanan nasional bangsa Indonesia, isme atau radikalisme, ekstremisme ini dibagi menjadi 3. Ekstrim kanan itu yang mengatasnamakan agama, ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, ekstrim lainnya yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme maupun separatisme. Nah, maka moderasi beragama atau moderasi berbangsa tadi itu adalah nasionalisme moderat. Apa itu? Komitmen kebangsaan tadi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini adalah konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama kenapa dituangkan atau dicanangkan? Karena selama ini teman-teman, kelompok-kelompok isme tadi, baik isme kanan kiri lainnya tadi, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara konsep kebangsaan dan konsep keagamaan. Jadi mohon maaf ini sekedar cerita tapi rahasia. Kalau tadi Pak Basara mengatakan BP7 dibubarkan, Iya Pak. kemudian apa ya, P4 enggak ada lagi, ya kan? Kemudian karena reformasi tadi kan liberalisme, kapitalisme, sekularisme atau ideologi-ideologi transnasional tadi masuk. Ya. Saya itu dulu pangkat kapten, tahu kapten ya? Kapten itu AKP, AKP itu Ajun Komisaris Polisi, bukan agen kupon putih, ini catat. P4 saya, sertifikatnya kalau nggak salah, kalau nggak 23 saat itu. Tetapi gara-gara mindset paradigma kebangsaan saya dibenturkan, didikotomi dengan mindset paradigma keimanan saya atau keagamaan saya, jebol itu kebangsaannya. Kenapa? Wawasan kebangsaan itu didoktrinkan atau ditanamkan kepada kita saat sekolah. Sementara wawasan keagamaan ditanamkan mulai dari dalam perut ibu kita, bahkan saat bapak ibu kita membuat sudah nilai-nilai keagamaan ditanamkan. Maka solusinya adalah bagaimana kita menghilangkan dikotomi antara wawasan kebangsaan dengan wawasan keagamaan. Itu yang namanya moderasi. Bahwa wawasan kebangsaan koheren dengan wawasan keagamaan. Wawasan kebangsaan bagian dari wawasan
keagamaan. Barang siapa beriman, barang siapa beragama wajib menjunjung tinggi kebangsaannya. Luar biasa. Terima kasih. Teman-teman tepuk tangan kita. Oke, hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Iya. Terima kasih Pak atas paparannya. Oke. Tadi harus digaris bawah itu, beliau itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi al polisi al densusia.